Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan analisis saham secara teknikal yang beranggotakan Lailatul Khofifah, Selagita Puspita Arum, dan Istofina Nuronisa. Pengertian analisis teknikal adalah upaya untuk memperkirakan harga saham dengan mengamati perubahan harganya di waktu yang lalu, volume perdagangan, dan indeks harga saham gabungan. Perubahan harga saham cenderung bergerak pada satu arah tertentu atau tren. Pola tertentu pada masa yang lampau akan terulang kembali pada masa yang akan datang. Teori Down atau The Down Theory mengatakan bahwa sebagian besar saham bergerak sejalan dengan bergeraknya bursa keseluruhan atau indeks. Dalam artian, bila indeks bergerak naik, maka harga sebagian besar komponen saham yang ada di dalamnya juga bergerak. Ruang lingkup. Asumsi dasar analisis teknikal saham sederhana saja. Asumsi dasar dari analisis ini adalah apapun yang mempengaruhi pergerakan pasar sudah tercermin dalam riwayat pergerakan pasar sebelumnya. Beberapa asumsi yang mendasari analisis ini adalah data pasar. Yang dimaksud adalah semua informasi yang didapat dari segala transaksi yang ada di BI. Beberapa komponen yang ada di dalam data pasar ini adalah 1. Harga saham, 2. Volume transaksi. Ruang lingkup. 2. Tren. Asumsi yang satu ini menjelaskan bahwa pergerakan harga saham tidak asal naik turun, melainkan ada pola atau tren yang akan berlangsung sampai akhirnya berbalik ke arah. Arah tren itu sendiri dibagi 3. Ada tren naik, tren turun, dan ada juga CDY atau gak naik dan gak turun karena masih mencari pergerakan harga baru. Dari pergerakan ini akan muncul beberapa keputusan, apakah itu buy atau beli, sell, jual, atau wait and see, yaitu tunggu. 3. Sejarah akan terulang. Para pengabdi analisis teknikal saham yakin bahwa pola atau tren harga saham itu akan terulang lagi dari masa ke masa. Meski harga sahamnya sudah naik atau sebaliknya, tapi polanya fluktuasi yang sama bisa terjadi. Itu sebabnya mereka yang sering menggunakan analisis ini sering mengeluarkan prediksi-prediksi soal kenaikan atau penurunan harga di masa yang akan datang. Yang perlu dipahami dalam analisis teknikal, selain tren, maka ada 2 hal utama yang wajib kamu ketahui dan pahami baik-baik dalam analisis teknikal. Yang pertama yaitu chart atau grafik, 2. Support atau resistance. Indikator analisis teknikal. Indikator bisa dikatakan sebagai formula yang bisa kamu gunakan untuk memberikan sinyal beli, jual, atau tahan dari saham yang kamu akan nanti atau amati. Sejatinya indikator ini, analisis teknikal ini luar biasa banyak. Namun kita akan bahas 3 indikator yang umum digunakan oleh para analisis. 3 indikator ini terbilang mudah dimengerti buat para pemula. Indikator analisis teknikal yang pertama yaitu moving average, yang kedua moving average convergence divergence, yang ketiga stochastic. Tips analisis teknikal: sering-sering coba mencari garis support dan resistance. Yang kedua, kuasai 2-3 indikator dulu. 3. Jangan bosan. Yang selanjutnya adalah kelemahan dan kekuatan analisis teknikal. Kekuatan analisis yang diidentifikasikan adalah yang pertama, analisis teknikal dapat digunakan secara luas hampir di semua pasar modal di seluruh dunia. Yang kedua, grafik dapat digunakan untuk menganalisis dalam satuan waktu yaitu jam, hari, minggu, bulan, bahkan tahun. Yang ketiga, banyak terdapat alat-alat analisis teknikal yang bersedia untuk digunakan sesuai kebutuhan di berbagai sektor pasar yang berbeda. Yang keempat, prinsip dasar analisis teknikal mudah dipahami dan lebih memperhatikan pada kejadian sesungguhnya di pasar. Yang terakhir atau yang kelima, analisis teknikal dapat menggunakan data secara akurat dan setiap saat tersedia di RTI atau Real Time Information dan IMQ atau Information Market Quote.
Dan beberapa kelemahan analisis teknikal adalah yang pertama, analisis teknikal menganggap bahwa sifat manusia adalah konstan, sehingga pola kecenderungan akan selalu berulang-ulang. Bagaimanapun juga terdapat batasan bahwa masa yang akan datang merupakan cerminan masa lalu. Yang kedua, analisis teknikal memperhatikan tingkat kemungkinan suatu kejadian akan terjadi, bukan kepastian dari kejadian tersebut. Yang ketiga, beberapa analisis teknikal modern berdasarkan pada konsep matematik dan statistik yang cukup kompleks, sehingga menganalisis dengan perangkat lunak komputer sulit dihitung dan tidak mudah untuk memahami hasil keseluruhannya. Dan yang terakhir, untuk keberhasilan analisis teknikal, maka informasi yang dipakai harus akurat dan tepat. Yang selanjutnya ada prinsip-prinsip dasar analisa teknikal. Prinsip dasar analisa teknikal sangat penting untuk memahami hal-hal mendasar dalam analisis ini. Ada 3 prinsip yang sangat penting, yaitu yang pertama, segalanya dikontokan dan digambarkan dalam harga-harga pasar. Yang kedua, harga-harga bergerak dalam suatu kecenderungan yang terus berlangsung. Yang ketiga, kejadian pasar selalu berulang kembali. Dan yang terakhir ada pedoman dalam menerapkan analisis teknikal. Yang pertama, periksa kondisi pasar secara menyeluruh. Periksalah tren suku bunga, tren di pasar saham, dan sentimen investor. Misalnya dari berita surat dan majalah. Tujuannya adalah memeriksa tren pasar secara menyeluruh. Yang kedua, pilih saham yang diperdagangkan. Pilihlah saham dari bisnis atau industri yang dikenal. Yang ketiga, periksa tren saham secara menyeluruh. Gunakan moving average untuk 200 hari atau 39 minggu. Kita akan menemukan kesempatan membeli yang terbaik ketika saham baru bergerak naik di atas moving average jangka panjang ini. Yang terakhir, pilih entry point atau titik masuk. Dengan menggunakan indikator favorit, kita dapat memutuskan untuk membeli atau menjual. Ingat, kita sebaiknya mengambil posisi ini jika keputusan tersebut cocok dengan kondisi pasar secara menyeluruh. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.